semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang metabolisme magnesium. Ada 4 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, proses absorpsi. Yang kedua, proses transportasi dan penyimpanan. Yang ketiga, proses ekskresi. Dan yang terakhir, proses regulasi mineral di dalam tubuh. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya akan memperkenalkan yang pertama saya sendiri, Aprilians Anissa Sandra Putri Lopulalan, yang kedua Suci Khoirotulaini, yang ketiga Teresia Cindy, dan yang terakhir Layu Alpionita. Proses absorpsi pada magnesium. Yang pertama, absorpsi terjadi di dalam usus, terutama di ileum dan jejunum. Jumlah magnesium yang diserap sebanding dengan jumlah asupan magnesium yang masuk ke dalam tubuh. Ion magnesium diserap melalui mekanisme transport pasif dan aktif. Kemudian ada yang kedua, setelah penyerapan di usus, magnesium diangkut ke jaringan tubuh yang membutuhkan magnesium. Kemudian ada yang ketiga, kehilangan magnesium intraseluler terjadi jika magnesium terikat dilepaskan, yang berdampak pada peningkatan konsentrasi magnesium bebas intraseluler. Jadi senyawa apa saja yang terlibat? Jadi senyawa yang terlibat dalam proses absorpsi magnesium itu senyawa yang mempengaruhi absorpsi Ca dan kecuali vitamin D. Jadi bila Ca dalam makanan turun, absorpsi magnesium meningkat. Kemudian, bagaimana mekanisme dan apa yang mempengaruhi pada saat proses absorpsi magnesium? Akan terjadi keseimbangan magnesium di dalam tubuh terjadi bila melalui penyesuaian ekskresi magnesium melalui urin dan ekskresi magnesium menurun karena pengaruh kalsitonin, glukagon, dan PTH terhadap resorpsi tubuh ginjal. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses transportasi metabolisme magnesium. Pengangkut magnesium adalah protein yang mengangkut magnesium melintasi membran sel. Asupan magnesium ini nantinya juga dapat tersimpan di dalam jaringan tubuh seperti otot, jaringan lunak, ataupun saraf, hingga sel-sel darah dan pembuluh darah dalam tubuh seorang agar bekerja dengan sangat baik. Kemudian magnesium juga berperan membantu proses metabolisme dan penyimpanan kalsium dan vitamin D. Magnesium sendiri disimpan 50% di tulang, sisanya di jaringan otot dan jaringan lunak. Sekitar 1% lainnya ada di cairan tubuh. Kemudian peranan magnesium lainnya yaitu mengatur transport aktif ion-ion seperti potasium dan kalsium yang melalui membran sel. Hubungannya dengan sistem transport, magnesium mempengaruhi hubungan impuls syaraf, kontraksi otot, dan ritme jantung yang normal. Proses ekskresi yang terjadi pada metabolisme magnesium. Pada kondisi tubuh normal, konsentrasi magnesium akan selalu berada konstan di dalam sirkulasi darah. Absorpsi magnesium di usus halus lebih sedikit dibandingkan dengan kolon. Nah, magnesium diperkirakan 1 milimol hilang atau terbuang dalam sekresi di lambung setiap hari. Ginjal merupakan regulator utama konsentrasi serum dan kandungan total di magnesium di dalam tubuh. Ekskresi magnesium lebih banyak terjadi pada malam hari. Bagian glomerulus ginjal, magnesium baik dalam bentuk ion atau magnesium kompleks, setiap malamnya itu mengalami filterisasi sebanyak 70%. Sedangkan pada bagian nefron, reabsorpsi magnesium lebih dari 96%. Jumlah yang direabsorpsi dapat bervariasi, mulai mendekati 0 hingga 99,5%. Semua tergantung pada keseimbangan magnesium pada masing-masing individu. Mineral adalah suatu bahan inorganik yang dibutuhkan dalam tubuh.
Mineral biasanya didapatkan dalam makanan dan juga dari tubuh. Mineral terdapat pada bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Makromineral diperlukan dalam jumlah yang lebih besar dari 100 mg per hari. Contoh, natrium, kalium, magnesium. Mikromineral diperlukan dalam jumlah lebih kecil dari 100 mg per hari. Contoh, besi, iodium, tembaga. Fungsi mineral komponen penting senyawa dalam tubuh seperti kalsium dan fosfor sebagai penyusun struktur tulang dan gigi, menjadi keseimbangan asam basa. Tubuh menjaga keseimbangan cairan tubuh, pengantar impuls saraf, regulasi kontraksi otot. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.